Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3171. Paman, ada sesuatu di Merchant Alliance yang perlu kamu tangani. Seorang murid Gunung Basya berpakaian hitam masuk ke ruangan dan berkata kepada Lin Mo dengan hormat. Apa yang terjadi? Lin Mo, yang sedang memberi makan jeruk kepada Subengsia, melihat murid-murid Gunung Basya yang masuk, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Mayat ditemukan di sungai di luar kota. Ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Diperkirakan dia diperkosa dulu lalu dibunuh. Petik 2. Lin Mo mengangguk dan berkata, kalian kembali dulu. Aku akan pergi ke sana dan lihatlah nanti. Kakak ipar, ayo kita pergi dulu. Murid Gunung Suci Basya mengangguk, berbalik dengan hormat dan mundur. Pada saat ini, wajah Fang Hui pucat, dan segera setelah murid dari Gunung Basya pergi, mereka mulai meneriaki Lin Mo dari dalam. Lin Mo, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini? Mengapa mereka memanggilmu paman, murid? Gunung Suci Basya yang baru saja berjalan ke pintu halaman berhenti dan memandangi murid-murid di sekitarnya, diam. Mereka semua adalah murid dalam Gunung Basya, dan mereka sangat kuat, belum lagi suara Fang Hui yang tidak terhalang. Tapi ini masalah keluarga Lin Mo, meskipun beberapa murid membenci Fang Hui di dalam hati, mereka tidak mau mengatakannya secara terbuka. Jika bukan karena status Lin Mo, dia akan berani menghina mereka seperti ini, dan salah satu lengannya akan hilang sekarang. Lin Mo di ruangan itu juga sedikit bingung saat ini, dan menatap Fang Hui, yang wajahnya pucat dan berkata, Bu, hal-hal di sini sangat rumit. Saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Anda untuk sementara waktu. Meskipun Lin Mo menolak pernikahan paksa lelaki tua Yuli, seluruh Gunung Basya terus memanggilnya paman, yang mungkin juga Yuli, wajib. Tapi jelas mustahil bagi Lin Mo untuk memberitahu Fang Hui bahwa dia diculik dan dipaksa menikah. Jadi dia hanya bisa menghentikan topik itu untuk saat ini. Tidak bisakah kamu menjelaskannya? Saya pikir kamu hanya merasa bosan dengan Bansia, dan kamu menjaga wanita simpanan di luar. Suara tajam Fang Hui bergema di seluruh villa. Lin Mo menarik napas dalam-dalam, menekan rasa kesal di hatinya, dan perlahan dikatakan. Bu, seperti ini, kamu duduk dulu dan aku akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan. Fang Hui terus mengaum dengan keras, jelaskan apa? Orang-orang sudah datang kepadamu dan memanggilku paman, apalagi yang perlu dijelaskan? Apa isi ini? Lin Mo menjelaskan tanpa daya, dia merasa seolah-olah Fang Hui tidak memiliki telinga. Tidak peduli bagaimana orang lain menjelaskannya, dia tidak mendengarkan. Lin Mo, menurutku kamu hanya memiliki sayap yang kaku dan tidak menyukai Pinelia Ternata kan? Oke, kalau begitu aku akan membawa Pinelia Ternata pergi hari ini. Kamu serigala bermata putih. Suara Fang Hui menjadi semakin kasar, dan kata-katanya menjadi semakin keras dan semakin ganas. Lin Mo mengepalkan tangannya, tapi masih menurunkannya dengan lemah. Yang terakhir adalah Ibu Su Bansia, tidak peduli apa, dia hanya bisa menanggungnya. Melihat keheningan Lin Mo, nada suara Fang Hui menjadi lebih keras. Lin Mo, tidakkah kamu ingin menjelaskannya? Kamu memang angkat bicara, atau kamu baru saja mengakui bahwa kamu adalah seorang pencuri dengan hati nurani yang bersalah? Dalam suara tajam dan kasar Fang Huizu, ada suara kecil. Su Bansia sudah berjongkok di depan tempat sampah, merasa mual. Lin Mo, yang sedang duduk di sofa, dengan cepat berjalan ke arah Su Bansia dan menepuk punggungnya dengan lembut. Bansia, ada apa denganmu Bansia? Su Bansia mengangkat kepalanya setelah muntah, mengambil air panas yang diserahkan oleh Lin Mo, berkumur, lalu berkata. Saya tidak tahu, saya merasa pusing dan lemah selama 2 hari terakhir. Lalu saya benci makanan berminyak dan merasa mual. Saya hanya nafsu makan ketika melihat hal-hal asam dan manis seperti jeruk. Setelah mendengar su deskripsi Bansia, kata Lin Mo dalam pikirannya. Setelah membandingkannya, gejala penuh kejutan muncul di benak Lin Mo, morning sickness. Lin Mo dengan cepat menyentuh pergelangan tangan Su Bansia dan memeriksa denyut nadinya dengan hati-hati.
Denyut nadinya bulat seperti manik, kuat dan berputar-putar, pertanda denyut nadi bahagia. Hahaha Bansia, kita akan punya bayi. Lin Mo berteriak penuh semangat kepada Su Bansia, dan menyelamatkannya sesegera mungkin, sama bahagianya dengan orang bodoh. Fang Hui di samping juga menunjukkan keterkejutan saat mendengar Su Bansia punya anak. Dia buru-buru mendatangi Su Bansia dan bertanya pada Lin Mo. Lin Mo, apakah Bansia benar-benar hamil? Ya, 100% hamil. Mata Fang Hui berkilat dengan ekspresi penyesalan yang tak terlihat. Su Bansia sedang hamil, bahkan jika dia mengambilnya kembali, dia tidak bisa, itu akan menjadi sepopuler seperti sebelumnya. Fang Hui berdeham dan berkata pada Lin Mo dengan serius. Lin Mo, Bansia sedang hamil sekarang dan tidak tahan menghadapi rintangan. Saya tidak akan menerimanya kembali sekarang, tapi saya akan menyiapkan periode inspeksi untuk Anda, jika kinerja Anda tidak memenuhi syarat selama periode inspeksi, maka aku akan membawanya kembali bersamamu. Bansia kembali. Lin Mo mengangguk, aku tahu, Bu, aku mengetahuinya dengan baik. Setelah benar-benar menenangkan Fang Hui, Lin Mo menuju aliansi bela diri. Bertemu dengan pemimpinnya, halo, pemimpin aliansi. Sepanjang jalan, semua orang yang melihat Lin Mo menundukkan kepala untuk menyapa, dan Lin Mo juga tersenyum dan mengangguk. Paman, kamu di sini, ya. Ketika Lin Mo memasuki aula, dia melihat murid-murid Gunung Basya duduk di aula, memandangi wanita cantik. Lin Mo diam-diam berjalan ke arah mereka dan berkata dengan suara rendah, apakah kecantikannya cantik? Tentu saja, lihat stoking hitam dan sepatu hak tinggi ini, kenakan, pamanku. Mereka bertiga menjawab tanpa sadar, ketika mereka merasa ada sesuatu yang salah, tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan wajah tersenyum Lin Mo muncul di bidang penglihatannya. Mereka bertiga langsung terkejut dan terduduk di tanah. Ayo pergi, bawa aku melihat mayatnya. Di bawah manajemen Li Gawu, sepertinya ada banyak yang disebut gangster, tapi yang ingin dilihat Lin Mo biasanya adalah mereka yang terbunuh. Nama saya Wang Jinjin. Dia perempuan berusia 23 tahun dengan berat 140 pon. Dia seorang sosialita. Dia ditemukan pukul 7.53 pagi ini. Dia dimasukkan ke dalam karung. Ketika kami tiba, kami mengetahuinya setelah otopsi. Mayatnya telah mati selama lebih dari 8 jam. Lin Mo mengangguk, dan ketiga pengikutnya datang ke pintu kamar mayat. Begitu pintu dibuka, gelombang energi naik dari telapak kaki 2 kali dan langsung menuju ke topi Tianling. Ada lemari seperti dinding di kedua sisi kamar mayat, tempat jenazah ditempatkan. Pemimpin di antara murid Gunung Suci Basya berjalan dengan terampil ke sebuah lemari, melihat nama yang tertulis di atasnya, dan langsung membukanya setelah memastikan bahwa itu adalah Wang Jinjin. Di dalam lemari ada sesosok mayat yang ditutupi kain putih. Muridnya langsung mengangkat kain putih itu, menampakkan wujud mayat itu. Itu dia, mata Lin Mo menyipit. Meski tubuhnya telah direndam dalam air danau dan berubah menjadi putih dan bengkak, penampilannya masih bisa dilihat. Itu adalah pria percaya diri yang saya pasangkan kemarin, yang sepertinya bernama Miao atau semacamnya. Kemudian saya ingat bahwa keduanya berselisih dan berpisah. Memikirkan mata gelap Miao pada saat itu, sebuah jawaban muncul di hati Lin Mo. Ini adalah kasus pembunuhan. Anda pergi dan selidiki situasi saat ini dari semua kekuatan di keluarga Pan Yang Miao. Jika perlu, Anda dapat melakukan apapun. Lin Mo tahu terlalu banyak tentang leluhur generasi kedua. Dengan kata lain, sangat sedikit leluhur generasi kedua di Tiongkok yang belum pernah ditampar wajahnya oleh Lin Mo. Masing-masing dari mereka seperti berusia 250 tahun, mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarga untuk menghabiskan sepanjang hari melakukan hal-hal sembrono. Tentu saja keluarga yang sangat besar cenderung ketat dalam membina ahli waris, dan yang dilepas biasanya karena takut kemampuannya yang luar biasa akan mempengaruhi ahli warisnya. Ya, Paman, di kantor pemimpin aliansi bela diri, Lin Mo sedang meninjau dan memeriksa dokumen terbaru. Bang bang bang, terdengar ketukan di pintu kantor. Lin Mo tidak mengangkat kepalanya, hanya melihat dokumen itu dan berkata, masuk.
Kedua murid Gunung Basya membuka pintu kantor dan masuk. Murid terkemuka memandang Lin Mo dan berkata dengan sedikit nada gembira. Melapor kepada pamanku, keluarga Miao adalah bintang yang sedang naik daun di kota Panyang, dan menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Wanita bernama Wang Jinjin dibunuh oleh sekelompok pasukan hitam bawah tanah di pinggiran kota yang dihubungi oleh pemuda tersebut, tuan dari keluarga Miao, Miao Junhao. Keluarga Miao, Lin Mo melihat dokumen yang diserahkan oleh ketiga orang itu, dan berkata sambil berpikir, dan akhirnya memutuskan idenya. Sekarang kumpulkan orang-orang untuk mengepung keluarga Miao. Tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini. Kedua, murid dari Gunung Suci Basya mengangguk dan berbalik untuk mengumpulkan orang-orang. Lin Mo menandai dokumen di atas meja satu persatu untuk memastikan dokumen itu benar, lalu berdiri dari kursi. Lalu dia memanggil Taya. Lin Mo dengan lembut membelai tubuh pedangnya dan berkata dengan gembira. Taya, aku sudah lama tidak membiarkanmu keluar, bukankah kamu menyalahkanku? Pedang Taya sedikit bergetar, tapi Lin Mo bisa merasakan kegembiraannya. Paman, orang-orang dari aliansi bela diri telah berkumpul. Lin Mo mengangguk dan berjalan ke bawah bersama para murid Gunung Basya. Saat ini, keluarga Miao penuh dengan tamu. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Miao yang ke-80. Sebagian besar tokoh terkemuka di kota Panyang datang untuk memberi selamat kepadanya. Kepala keluarga Han menghadiahkan sepasang karang giok darah setinggi 5 meter untuk mendoakan Tuan Miao panjang umur dan kesehatan yang baik. Keluarga Wang memberikan kontrak senilai 300 juta untuk mengucapkan selamat kepada keluarga Wang dan Miao atas mereka persahabatan abadi dan persahabatan baik dari generasi ke generasi. Keluarga Liu kirim Tuan Miao, yang sedang duduk di kursi Grandmaster di depan aula, tidak dapat menyembunyikan senyum di wajahnya saat dia mendengarkan suara para pelayan di luar pintu. Sejak datang ke Panyang, setiap orang mempunyai sikap terhadap keluarga Miao bahwa mereka hanya bisa berteman baik dan tidak mempunyai dendam. Tidak ada alasan lain selain keluarga Miao mendarat di kota Panyang setelah keluarga Yin dihancurkan. Begitu keluarga Miao tiba, mereka mulai menyerbu pasar di kota Panyang. Sebagian besar pasar yang sebelumnya ditempati oleh keluarga Yin dengan cepat diambil alih oleh keluarga Miao. Kakek, keluarga Murong akan segera datang. Apakah kamu ingin keluar untuk menyambut cucumu? Kelopak mata Miao Chujiao sedikit tenggelam dan dia hanya berkata, dengan lembut. Murong Si dan Miao Junhao dari keluarga Murong telah membuat perjanjian pertunangan beberapa bulan lalu. Tapi Murong Si telah menjadi gadis yang bangga sejak dia masih kecil, dan dia selalu bisa sukses apapun yang dia lakukan. Dan Miao Junhao, seorang playboy, menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum dan tidak melakukan apapun. Miao Junhao tiba di depan pintu istana, matanya menyala-nyala, menunggu sosok yang diimpikannya muncul. Akhirnya, sebuah mobil hitam perlahan melaju ke rumah keluarga Miao, dan Miao Junhao melihat sekilas Murong Si di dalam mobil. Saat melihat sosok Murong Si keluar dari mobil, api dan keserakahan di mata Miao Junhao semakin kuat. Wajah Murong Si yang putih dan lembut berbentuk almond, matanya yang ekspresif dan indah di bawah alisnya, dan rambut hitamnya yang lembut membuat orang merasa seperti seekor burung kecil yang menempel padanya. Namun jika Anda benar-benar berpikir demikian, Anda salah. Perusahaan keluarga Murong saat ini pada dasarnya dijalankan oleh Murong Si, dan bahkan ada rumor dari dunia luar. Kepala keluarga Murong berikutnya adalah Murong Si, putri surga yang bangga. Saat dia melihat Miao Junhao, mata Murong Si berkilat jijik. Ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki hubungan bayi dengan Miao Junhao, dia menyelidikinya hari itu. Yang disebut tuan muda tertua dari keluarga Miao penuh dengan perbuatan jahat. Temukan seorang wanita, pertahankan seorang mahasiswa, dan buang dia ketika kamu lelah bermain dengannya. Saudari Xier, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Miao Junhao datang dan berkata kepada Murong Si dengan ekspresi penuh perhatian di wajahnya. Murong Si diam-diam mundur selangkah dengan wajah tanpa ekspresi. Tuan muda Miao, saya dalam keadaan sehat akhir-akhir ini, terima kasih atas perhatian Anda.
Saya akan mengunjungi kakek Miao dalam waktu dekat, jadi saya tidak akan berbicara lebih banyak. Setelah itu, Murong Si-he langsung menuju lobi keluarga Miao bersama anak buahnya membawa berbagai hadiah. Hanya menyisakan Miao Junhao yang berdiri di sini. Melihat tatapan aneh dari semua orang di sekitarnya, wajah Miao Junhao menjadi sangat muram. Murong Si, kamu adalah wanita jalang bau yang berpura-pura menyendiri di depanku. Cepat atau lambat, aku akan menemukan 10 orang untuk menidurimu bersama-sama untuk melihat apakah kamu masih mau membantu. Murong Si mendatangi Miao Chujiao di rumah keluarga Miao dinasti Tang dengan ekspresi hormat dan berbicara. Murong Si telah bertemu kakek Miao. Saya berharap kesehatanmu baik dan semoga sukses. Miao Chujiao, yang mengenakan setelan Tang berwarna merah cerah, tiba-tiba menunjukkan senyum lembut di wajahnya dan mengulurkan tangan untuk membantu Murong Si berdiri. Kamu gadis kecil, ibumu sebesar ini ketika dia melahirkanmu, dan kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Saat dia mengatakan itu, Miao Chujiao mengulurkan tangannya untuk menunjukkan ukurannya, seolah-olah itu baru kemarin. Kakek Miao, saya di sini hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Murong Si kepada saya. Miao Chujiao bingung, gadis kecil, Anda dan saya dianggap sebagai calon mertua. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tidak apa-apa. Murong Si mengeluarkan kartu merah dari sakunya, dia memegangnya di tangannya dan berkata, tujuan lain kedatanganku hari ini adalah untuk membatalkan pernikahanku dengan Miao Junhao, Murong Si tidak ingin membatalkan secara langsung. Hal semacam ini ilegal, jadi dia bisa mengabaikannya begitu saja. Namun ayahnya tidak punya pilihan selain memintanya datang untuk memutuskan pertunangan, dan begitulah kejadian yang terjadi sekarang. Jika dia tidak pergi ketika keluarga Miao melamar, dan ayahnya berada di bawah tekanan, bagaimana dia bisa setuju? Apa katamu, Miao Chujiao, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba berubah menjadi jelek, kemarahan melonjak ke dalam hatinya, dan matanya menatap ke arah Murong Si seperti ular berbisa. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-80, dan Murong Si ini sebenarnya ingin memutuskan pertunangan saat pesta ulang tahunnya. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Murong Si mengeluarkan tas dokumen dan meletakkannya di atas meja di sebelah Miao Chujiao, dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau merendahkan. Kakek Miao, kamu bisa membuka tas ini dan melihatnya. Miao Chujiao terlihat sangat sedih. Dia merogoh tas dokumen dengan ekspresi muram dan mengeluarkan setumpuk foto. Tokoh protagonis laki-laki di atas semuanya adalah cucunya Miao Junhao, dan ada lebih dari 20 tokoh protagonis perempuan mulai dari seorang wanita muda yang menawan hingga seorang siswa sekolah menengah yang berpenampilan murni. Entahlah kalau semua foto Miao Junhao diambil saat dia pergi jalan-jalan. Kakek Miao, mari kita bersikap adil, apakah menurutmu tidak apa-apa jika dia menjadi seperti ini? Miao Chujiao tidak berkata apa-apa, Murong Si memegang foto itu di tangannya, dan orang lain memanfaatkannya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, jadi dia tidak punya pilihan sama sekali. Bawa bajingan itu ke sini. Raungan Miao Chujiao membuat para pelayan di luar pintu gemetar ketakutan dan segera berlari keluar. Tak lama kemudian, Miao Junhao, yang tampak bingung, dibawa ke hadapan Miao Chujiao dan Murong Si. Kakek, kenapa kamu datang menemuiku? Baru saja, dia hendak berhubungan seks dengan seorang mahasiswa yang dia sembunyikan di rumah. Begitu dia selesai melepas pakaiannya, dia dipanggil oleh para pelayannya. Memikirkan penampilan murni dan centil dari mahasiswa yang telah dilatih olehnya, api jahat muncul di bawah Miao Junhao. Dikatakan bahwa mahasiswa tersebut pernah menjadi bahan lelucon di beberapa sekolah sebelumnya dan dikenal sebagai gadis cantik yang lugu di sekolah. Pada akhirnya dia dibayar 100.000 yuan sebulan. Melihat Miao Chujiao berdiri di sana seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, kekesalannya menjadi semakin hebat, dan dia meraung dengan marah. Lihat semua hal buruk yang telah kamu lakukan, orang-orang datang ke rumahmu. Setumpuk foto menghantam wajah Miao Junhao dengan keras. Ketika dia melihat konten eksplisit di foto itu, wajahnya menjadi pucat. Bangun. Kakek, ini semua palsu.
palsu. Miao Junhao berlutut di tanah dan menjelaskan kepada Miao Chujiao dengan wajah pucat. Miao Chujiao, yang sedang duduk di kursi, melihat pucat di wajah Miao Junhao dan kepanikan di matanya, dan tidak tahu apakah itu benar. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, keluarga Miao dapat dianggap sebagai keluarga besar di Zhenhua. Bahkan Panyang, yang datang ke provinsi Dakulian, dengan cepat menjadi pemimpin kota Panyang. Adegan saat ini tidak diragukan lagi merupakan kekacauan yang kejam di wajah lama Miao Chujiao. Kamu bajingan, kamu ada di sini setiap hari dan tidak melakukan sesuatu yang serius. Kamu mempermalukan keluarga Miaoku. Pergi ke aula leluhur dan hadap tembok. Miao Chujiao menamparkan wajah Miao Junhao dengan keras. Nadanya penuh dengan kemarahan. Kebencian karena besi tidak bisa diubah menjadi baja, warna. Bermain dengan wanita hanya untuk bersenang-senang. Tuan muda dari keluarga Miao tidak ada hubungannya dengan bermain dengan beberapa wanita, tapi kesalahan terbesar Miao Junhao adalah difoto. Dengan hal-hal mengharukan ini, jika Miao Chujiao tidak setuju untuk memutuskan pertunangan dan Murongxi langsung mengumumkannya, keluarga Miao akan segera kehilangan muka. Setelah Miao Junhao pergi dengan putus asa, senyuman muncul lagi di wajah Miao Chujiao dan dia menatap Murongxi. Xiaoxi, Junhao bajingan itu kasihan padamu, dan aku harap kamu tidak menyebarkan foto-foto ini. Saat berbicara, Miao Chujiao bahkan membungkuk kepada Murongxi, yang dianggap sebagai cucunya. Murongxi buru-buru menyingkir dan berbicara. Kakek Miao, jangan khawatir. Aku akan menghancurkan foto-foto ini setelah aku kembali. Tapi aku juga berharap kedua keluarga tidak lagi menyebutkan pertunangan itu mulai sekarang. Petik 2. Ketika Murongxi berbicara, dia sama sekali tidak menyadari niat membunuh yang kuat terpancar di mata Miao Chujiao yang tersenyum. Di luar rumah keluarga Miao, Lin Mo duduk dengan tenang di dalam mobil, menatap semua orang yang hadir dan berkata, mulailah mengambil tindakan dan mengelilingi seluruh keluarga Miao, bahkan seekor anjing pun tidak akan selamat. Ya, pemimpin aliansi, paman, anggota aliansi bela diri yang mengenakan pakaian hitam cerah dan memegang senjata presisi serta senjata api berpencar ke sekitar istana keluarga Miao. Lin Mo membawa 3 murid Gunung Basya, yaitu pemimpin Youku, dan 2 lainnya, Eva Upton dan Dong Lianghan. Memimpin mereka bertiga langsung ke tempat di mana daftar hadiah tertulis di pintu. Lin Mo mengulurkan tangannya ke Dong Lianghan yang dalam. Dong Lianghan segera mengerti dan mengambil hadiah dari sakunya. Sebuah jam kecil berdentang dan diletakkan di atas meja. Lin Mo memandangi kepala pelayan yang tercengang yang hendak mengambil pena untuk merekam, dan berkata sambil sedikit tersenyum. Utusan aliansi bela diri Taisan Lin Mo adalah Tuan Miao, berikan saya salinannya, pengurus. Rumah tangga terkejut ketika dia melihat 3 orang yang mengancam dan nama yang diberikan oleh Lin Mo dan yang lainnya. Meskipun keluarga Miao telah menjadi kekuatan yang menggemparkan di kota Panyang, itu tidak seberapa dibandingkan dengan utusan Taisan dari aliansi bela diri, perbedaan antara awan dan lumpur. Kenapa? Kamu memandang rendah kami. Apakah kamu bahkan tidak bersedia melalui proses pelaporan hadiah? Apa yang kamu lakukan, Dong? Lianghan melihat ekspresi kaget pengurus rumah tangga itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia mencengkeram kerah bajunya dan meraung. Pengurus rumah tangga melihat tatapan galak Dong Lianghan. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat anak laki-laki di samping. Wajah anak laki-laki itu berubah pahit. Dia mungkin tidak akan bisa bertahan setelah memanggilnya keluar. Tapi melihat keempat pasang galak mata dari pengurus rumah tangga, jenazah dipindahkan, dan dia hanya bisa menangis dengan wajah sedih. Putra Raja Negeri Utara, Tuan Muda Keluarga Lin, Lin Mo, mengirimkan bel kepada Tuan Miao di aula. Miao Chujiao, yang diam-diam merencanakan cara membuat Murongxi menghilang tanpa ada yang menyadarinya, tiba-tiba terkejut. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah bel untuk dirinya sendiri, Miao Chujiao merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. He menamparkan tangannya di atas meja, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah.
Beraninya seorang pecundang yang keluarganya musnah berani datang ke keluarga Miao saya untuk bertindak sembarangan. Hanya beberapa orang besar yang tahu bahwa ayah Lin Mo adalah Lin Xiao, Raja Utara. Seperti Miao Chu tentu saja, mustahil bagi kepala keluarga kecil kota Panyang seperti Jiao untuk mengetahuinya. Murongxi juga menatap pintu dengan mata terbuka lebar. Dia ingin melihat siapa yang berani begitu lancang. Beraninya kamu begitu sombong di hari ulang tahun ayahku. Putra kedua Miao Chu Jiao, paman kedua Miao Junhao, Miao Wu, berdiri dari kursinya dan langsung berjalan keluar. Dia diikuti oleh lebih dari selusin penjaga dan datang ke pintu dengan cara yang mengesankan, di mana dia melihat Lin Mo dan yang lainnya masih berdiri di sana. Lawan aku, Miao Wu melambaikan tangannya, dan selusin pengawal di belakangnya segera bergegas dan menyerang Lin Mo dan yang lainnya. Penghinaan melintas di mata Yuku, dia keluar dari tim dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Energi internal yang agung meraung, dan selusin penjaga keamanan yang menyerang segera terbang menjauh. Miao Wu memandang penjaga yang tergeletak di tanah di depannya, dan segera memahami bahwa dia telah menghadapi situasi yang sulit, dan langsung berlari kembali. Lin Mo mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yuku, yang hendak mengejarnya, dan memimpin mereka bertiga seolah-olah berjalan di halaman. Sudah ada ledakan di aula saat ini. Ketika Murongxi memutuskan pertunangan, dia secara khusus mengatakannya sebelum mereka duduk, itu bukan sensasi yang besar. Sekarang Lin Mo memberikan bel kepada tuan keluarga Miao dengan cara yang mendominasi di ulang tahunnya yang ke-80. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan keluarga Miao sama sekali. Bukankah Raja Lin Xiao Utara dan keluarga Lin dimusnahkan beberapa dekade yang lalu? Kamu tidak tahu itu. Meskipun keluarga Lin dimusnahkan, masih ada satu putra yang tersisa. Sekarang Lin Mo ini sangat terkenal, membuat keributan besar di pesta ulang tahun Tuan Miao, keluarga Lin dimusnahkan. Tak satu pun dari banyak orang yang hadir menghubungkan satu-satunya putra keluarga Lin yang masih hidup dengan Lin Mo, utusan Zenyu yang terkenal di Tiongkok. Miao Wu buru-buru berlari masuk dari luar dan membisikkan beberapa kata di telinga Miao Chu Jiao. Bang, Miao Chu Jiao menamparkan meja dengan keras, matanya seperti menyemburkan api, dan dia meraung dengan marah. Sungguh, seorang pecundang yang keluarganya musnah berani menyerang keluarga Miao kita. Sepertinya Tuan Miao benar-benar marah, akan ada pertunjukan bagus selanjutnya. Lin Mo itu mungkin hanya seorang idiot, berani memukul keluarga Miao secara langsung. Di kota Panyang, siapa lagi yang bisa mengalahkan keluarga Miao kecuali orang-orang dari aliansi seni bela diri. Para tamu membicarakannya, dan mereka semua merasa bahwa Lin Mo sudah gila dan mati. Saat ini, Miao Wu diam-diam datang ke halaman belakang keluarga Miao dan berjalan ke mulut sumur. Bang bang, bang bang bang, bang, 2 ringan, 3 berat dan 1 ringan. Miao Wu dengan terampil mengetuk penutup lubang dengan jari-jarinya. Tidak ada suara dari dalam sumur, tetapi Miao Wu berbicara lagi. Langit di barat laut tertutup awan, dan burung gagak telah menjauh dari burung phoenix. Akhirnya, sebuah suara datang dari bawah penutup lubang dan menjawab. Siapapun rajanya adalah menterinya, Miao Wu. Penutup lubang gat dibuka dengan hati-hati, dan seorang pria yang mengenakan pakaian malam hitam dan topeng di wajahnya melompat keluar. Dia berlutut menghadap Miao Wu, dengan nada keheningan yang kuat di nadanya. Ada apa dengan tuan kedua? Semua orang diberangkatkan, seseorang menyebabkan masalah. Ikuti perintahmu. Tiba-tiba, pria berbaju hitam mulai muncul dari sumur dan menuju aula keluarga Miao. Di luar, saat Lin Mo dan yang lainnya mendekati aula keluarga Miao, Lin Mo tiba-tiba memasang wajah hantu Lanling yang ganas. Paman, apa yang kamu lakukan? Lin Mo melihat ekspresi bingung mereka bertiga, dengan ekspresi mendalam di wajahnya, dan hanya menyisakan satu kalimat. Jika aku muncul seperti ini, pertunjukan ini akan membosankan. Yuku tertegun sejenak, dan setelah 2 atau 3 napas, ekspresi pemahaman muncul di matanya. Pamanku sedang memancing di sini.
Melangkah ke lobi, mata semua tamu tertarik. Tak disangka, mereka Junran justru berani masuk ke lobi. Miao Jijiao, yang duduk di posisi atas, memiliki wajah muram, dan hanya matanya yang bersinar dengan niat membunuh. Dikatakan bahwa keluarga Miao adalah keluarga terbesar di kota Panyang. Mengapa mereka tidak memiliki tutor dan tidak menyapa ketika tamu datang? Yuku melihat wajah-wajah pucat di atas dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah perasaan pamer. Ya, itu sangat keren." Miao Chujiao memandang beberapa orang itu dan berkata dengan muram, "Jangan khawatir, semuanya, saya telah menyediakan tempat duduk bagi Anda untuk pergi menemui penguasa neraka." Satu demi satu, orang-orang yang mengenakan celana ketat hitam, membawa pisau perak cerah di punggung mereka, dan memegang senjata api presisi di tangan mereka melompat turun dari segala arah. Senjata api di tangan mereka diangkat satu demi satu, dan moncong hitam diarahkan ke Lin Mo dan Yuku. Miao Chujiao, yang sedang duduk di kursi Grandmaster, memasang cibiran di wajahnya. Ketika tentara tewas yang telah dilatih keras oleh keluarga Miao selama bertahun-tahun tiba, situasi keseluruhan hari ini sudah hancur. Lin Mo tidak akan lolos dari kematian hari ini. Lin Mo melihat sosok berbaju hitam di sekelilingnya yang menodongkan senjata ke arahnya, dan kemudian menatap Miao Jijiao di depannya. "Tuan Miao, apakah Anda tidak tahu betapa seriusnya kejahatan menyembunyikan senjata api? Dimanapun Anda berada, senjata dan senjata api dalam jumlah besar adalah masalah yang sangat serius. Bahkan mungkin ada banyak senjata api tersembunyi di keluarga Miao." Mata Lin Mo perlahan-lahan menyipit di balik topengnya. "Haha, seseorang yang menyembunyikan kepalanya dan menyembunyikan ekornya berani berbicara omong kosong di keluarga Miao kita dan menyembunyikan senjata api secara diam-diam. Siapa yang melihatnya?" Miao Jijiao memandang para tamu yang duduk di kiri dan kanan, dengan rasa ancaman yang kuat di matanya. "Tidak, tidak, tidak, tiba-tiba aku tidak bisa melihat apapun dengan mataku. Tidak, aku tertular olehmu, dan aku juga tidak bisa melihat apapun." Beberapa tamu mengutarakan sikapnya dengan lantang. Beberapa orang hanya makan dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rubah tua ini mengetahuinya dengan baik. Jika ada yang berani mengatakan bahwa mereka melihatnya hari ini, mereka mungkin harus berbaring dan keluar. Setelah melihat reaksi para tamu, Miao Chujiao meringkuk sambil mencibir. "Apakah kamu melihat itu, Nak? Jika ada orang di sini yang melihatku menyembunyikan senjata api, berhati-hatilah dan aku akan menuntutmu karena fitnah." Nada suara Tuan Miao tiba-tiba berhenti dan dia menutup mulutnya. "Maaf, aku lupa kamu tidak bisa pergi hari ini sama sekali. Kamu menyembunyikan kepala dan ekormu sambil memakai topeng." Haha, hahaha. Di ruangan yang dipenuhi suasana membosankan ini, Lin Mo sebenarnya tertawa. Tiba-tiba, tidak hanya Miao Chujiao yang duduk di depan, tetapi juga para tamu mengira Lin Mo sudah gila. Setelah melirik tentara yang tewas di sekitarnya, wajah Lin Mo di balik topeng menunjukkan senyuman. Tangannya perlahan menyentuh Taya, mengerahkan kekuatan spiritualnya. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan." Miao Wu memperhatikan Lin Mo meletakkan tangannya di gagang pedang. Indra keenam dalam hatinya menyuruhnya lari. Taya di tangan Lin Mo sudah keluar dari tubuhnya, dan dia tidak ingin lagi memainkan perannya. Cahaya pedang putih melintas, dan mata para prajurit mati yang awalnya mengarahkan senjatanya ke Lin Mo dan yang lainnya secara bertahap menjadi tumpul. Engah, darah muncrat dari leher semua prajurit yang tewas. Miao Chujiao, yang pada awalnya masih terlihat bangga, tiba-tiba menjadi kaku. Dia menyaksikan dengan tatapan kosong ketika ratusan tentara tewas yang telah dia latih dengan susah payah jatuh ke tanah. "Siapa kamu sebenarnya?" Miao Chujiao menatap Lin Mo dengan wajah hantu Lanling dengan mata terbelah. Dia sepertinya ingin melihat penampilan Lin Mo di balik topeng. "TSK, karena Tuan Miao sangat ingin bertemu denganku, aku akan memberikan wajah lelaki tua sepertimu ini." Lin Mo terkekeh, mengangkat telapak tangannya yang ramping, dan perlahan melepas topeng di wajahnya.
Para tamu yang sedikit berisik tiba-tiba terdiam dan terdiam. Anda bahkan dapat mendengar pin jatuh ke tanah dengan jelas. Ini utusan Zenyu apa? Utusan Zenyu dan orang suci medis Tiongkok Lin Mo sebenarnya adalah putra Lin Xiao, Raja Negeri Utara. Para tamu mendidih seolah-olah setetes air diteteskan, ditambahkan ke minyak panas. Ketika Miao Chujiao, yang duduk di depan, melihat Lin Mo, ekspresi kesepian muncul di matanya. Tampaknya keluarga Miao tidak bisa lagi memenangkan permainan catur hari ini. Miao Chujiao meraung ke arah sisa prajurit yang tewas. Hentikan dia, lalu dia bangkit dan berlari menuju halaman belakang bersama Miao Wu. Melihat orang-orang yang hadir dan Miao Chujiao yang melarikan diri, Lin Mo mencibir di wajahnya. Miao Junhao dari keluarga Miao dicurigai melakukan pembunuhan, dan dia akan segera ditangkap. Miao Jiejiao dari keluarga Miao dicurigai melakukan lusinan pembunuhan. Orang-orang dari Liga Wu, segera tangkap semua orang di keluarga Miao. Sejumlah besar orang tiba-tiba berdatangan dari segala arah di luar. Anggota Liga Wu memegang senjata api. Bahkan sebelum dia masuk, Lin Mo telah menempatkan personel Liga Wu di segala penjuru keluarga Miao. Miao Chujiao tidak bisa lari tidak peduli ke arah mana dia berada, tenggara atau barat laut. Jika kamu tidak ada pekerjaan, silakan pergi, Lin Mo menoleh untuk melihat para tamu, dengan senyuman selembut angin di wajahnya. Ya, saya permisi dulu. Para tamu berjalan ke arah luar seperti air mengalir, berlari secepat mereka datang. Aku serahkan tempat ini padamu. Semua properti akan disita. Lin Mo memandang Yuku dan yang lainnya. Dia sudah lama keluar dan ingin kembali menemui istri Bansianya. Iya, Paman, mereka bertiga menyaksikan Lin Mo pergi, dan kemudian memerintahkan anggota aliansi bela diri untuk menyelidiki dengan cermat semua anggota keluarga Miao yang tersisa. Setelah kembali ke rumah dengan penuh antisipasi, Lin Mo melihat Su Bansia duduk di sofa dengan ekspresi bosan di wajahnya, memegang jeruk di tangannya. Kamu kembali? Ketika Su Bansia melihat Lin Mo membuka pintu dan masuk, dia hanya mengucapkan sepatah kata dan terus mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Lin Mo melihat Su Bansia terlihat sedikit membosankan, jadi dia berjalan untuk duduk di sampingnya dan berkata dengan ramah. Ada apa Bansia? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Su Bansia menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak ingin bicara. Aku akan kembali ke rumah untuk beristirahat. Melihat tatapan Su Bansia yang membosankan, mata Lin Mo berbinar, diliputi oleh keraguan. Gadis ini tidak seperti ini kemarin, dia sangat bersenang-senang, bahkan pagi ini. Apalagi Lin Mo hanya meletakkan tangannya di denyut nadi Su Bansia, denyut nadinya stabil dan tidak terjadi apa-apa. Saat ibu mertua Fang Hui keluar dari dapur, Lin Mo bertanya. Bu, ada apa dengan Bansia? Kamu terlihat sangat tertekan. Bagaimana aku tahu? Fang Hui menggelengkan kepalanya, tapi dia tampak sedikit tidak yakin. Dia sudah seperti ini sejak kamu memberitahunya bahwa kamu hamil hari ini. Apakah ini depresi kehamilan? Lin Mo sedikit tidak yakin, tapi pasti ada yang salah dengan penampilan Bansia. Setelah memikirkannya, Lin Mo berjalan ke atas, mendatangi pintu Su Bansia dan berkata, Bansia, apakah kamu ingin pergi makan bersama? Aku tidak lapar, kamu bisa pergi dan makan sendiri. Lin Mo berjalan menuruni tangga tanpa daya dan berkata kepada Fang Hui. Bu, Bansia mungkin menderita depresi pasca persalinan sekarang. Dia depresi dan tidak suka berbicara. Saya akan tinggal bersamanya di rumah baru-baru ini. Fang Hui mengangguk. Lin Mo adalah ahli medis terkemuka di Tiongkok. Apapun yang terjadi, dan dengan dia di Bansia, lebih nyaman berada di dekatku. Entah kenapa, saat Lin Mo melihat Su Bansia untuk pertama kalinya, dia merasa Su Bansia memiliki pesona yang lebih. Sebuah ide muncul di benak Lin Mo, mungkinkah kehamilan bisa menambah pesona seorang gadis? Waktu berlalu dengan cepat, di malam hari, Lin Mo memasak bubur makanan laut, yang lezat dan menggugah selera. Su Bansia keluar dan minum setengah mangkuk, lalu kembali ke rumahnya.
Lin Mo hanya tersenyum dan menunggu sampai besok untuk memaksa Su Banxia keluar jalan-jalan agar dia bisa rileks dan rileks. Pada malam hari, Lin Mo menerima telepon dari Yuku. "Paman, tokoh-tokoh penting dalam keluarga Miao seperti Miao Jijiao dan Miao Miaowu melarikan diri satu demi satu, dan kami tidak menghentikan mereka." Suara Yuku penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Bukankah Wu Meng menyergap di luar halaman keluarga Miao lebih awal? Bagaimana mereka bisa dibiarkan melarikan diri? Ada sumur dalam di halaman belakang keluarga Miao, dan ada terowongan yang sangat panjang di bawahnya. Keluarga Miao menjalankan risiko runtuh setelah memasukinya, meledakkan terowongan. Lin Mo mengerutkan kening setiap hari dan menutup telepon Yuku tanpa terlalu khawatir. Keluarga Miao belaka, jika Anda bisa menangkapnya sekali, Anda bisa menangkapnya untuk kedua kalinya. Di pagi hari, Lin Mo, yang bangun pagi-pagi, membuat sarapan, pertama-tama mengirimkan satu ke ibu mertuanya, dan kemudian datang ke pintu rumah Su Banxia. "Putri kecil Banxia, saatnya bangun dan makan." Tidak ada suara yang keluar dari kamar. Lin Mo mengira Su Banxia tidak mendengar suaranya, jadi dia mengetuk pintu lagi. Tidak ada suara, bahkan suara kecil berguling-guling di tempat tidur pun tidak. Ekspresi Lin Mo berubah, dan persepsi tingkat masternya menyebar seperti air pasang. Tidak ada nafas kehidupan di ruangan itu. Wajah Lin Mo sangat jelek saat ini, dan perasaan panik membanjiri hati Lin Mo, memenuhi hatinya. Tanpa mempedulikan kunci pintu, Lin Mo mendorong pintu hingga terbuka dan pintu pun terbuka. Tidak ada jejak Su Banxia di kamar tidur yang kosong. Selimut yang terlipat rapi, kulit jeruk di tempat sampah di samping tempat tidur, gelas air di atas meja dan kertas putih yang ditekan di bawahnya. Lin Mo tiba-tiba bereaksi dan dengan cepat datang ke meja di samping tempat tidur, dengan hati-hati mengambil yang putih kertas. Di kertas putih, font Juanxiu menarik perhatian Lin Mo. Dia menatap kosong ke kertas putih di tangannya, seolah ada sesuatu yang menghalangi saluran pernapasan Lin Mo. Tidak peduli seberapa keras dia bernapas, dia tidak bisa bernapas. Rasa sakit yang menyayat hati dan menyayat hati membuat seluruh tubuh Lin Mo gemetar tak terkendali. "Kenapa? Kenapa kamu harus meninggalkan dirimu sendiri dengan tenang? Kenapa dia tidak memberitahu dirinya sendiri sepanjang hidupnya dan pergi begitu saja?" Lin Mo, yang jarang menangis sejak kecil, kini menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, Lin Mo sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan panik membuka lemari, tetapi tidak menemukan hadiah yang dibelinya untuk Su Banxia. Ya, dia pasti belum pergi jauh. Dia masih bisa ditemukan. Dia pasti bisa ditemukan. Lin Mo memegang erat surat perpisahan di tangannya, tidak memperhatikan wajahnya yang sudah penuh air mata. Dia menggunakan semua kekuatan tingkat masternya dan bergerak menuju pergi dengan aliansi bela diri. "Lin Mo, kamu..." Ibu mertua Fang Hui terkejut saat melihat penampilan Lin Mo. Ketika dia hendak bertanya, dia menyadari bahwa apa yang dia lihat di depannya hanyalah bayangan. "Maaf, Lin Mo, ketika kamu menemukan surat perpisahan ini, aku sudah pergi. Karena aku harus melakukan beberapa hal. Maaf, aku tidak bisa membawamu bersamaku. Aku bahkan tidak bisa memberitahumu secara pribadi di depanmu bahwa aku akan pergi. Jangan datang padaku. Su Banxia, kamu pergi seperti yang kamu katakan. Tidakkah kamu mempertimbangkan betapa khawatir dan cemasnya aku di hatiku? Mengapa kamu tidak bertanya padaku apakah aku ingin pergi bersamamu, bahkan jika aku tidak punya apa-apa saat ini? Kamu tidak perlu." Petik 2. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Kenapa kamu bisa pergi begitu saja? Air mata perlahan mengaburkan Lin Mo, tapi persepsinya terkunci rapat pada melihat bangunan Wu Meng. Selama dia bisa meminta semua anggota untuk mencari Su Banxia kemanapun mereka pergi, dia tidak akan jauh. Di jalan yang penuh dengan pejalan kaki dan kendaraan, Lin Mo mengabaikannya dan menuju Wu Meng Der secepat mungkin. Di sebuah persimpangan, tanpa Lin Mo memperhatikan, sebuah truk besar menabraknya. Lin Mo langsung terlempar dan menabrak sebuah rumah. Asap dan debu tiba-tiba berterbangan kemana-mana, dan darah tumpah dari sudut mulut Lin Mo.
dia langsung mengulurkan tangannya ke tulang rusuk, meluruskan kedua tulang rusuk yang patah, dan untuk sementara membungkusnya dengan kekuatan spiritual. Sosoknya berlari cepat menuju gedung Wumeng, seolah-olah Su Banxia ada di sana. Setelah aku pergi, kamu harus bahagia sendiri, jangan begadang, dan makan tepat waktu, tapi jangan makan terlalu banyak. Juga, masih banyak hal yang ingin kukatakan padamu secara langsung. Maaf, Lin Mo, maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Istri saya Su Banxia tetap tinggal di depan gedung Wumeng. Lin Mo muncul di suatu tempat dengan mengenakan pakaian tunggal yang penuh debu dan berlumuran darah. Tiba-tiba semua mata tertuju pada Lin Mo. Ketika mereka melihat itu adalah Lin Mo, semua orang terkejut. Pemimpin, ada apa denganmu? Tuhan, Paman, apa yang terjadi? Melihat orang-orang dari aliansi bela diri yang berkerumun dalam lingkaran, Lin Mo mengangkat kepalanya, matanya merah, dan gigi putihnya terkadang berlumuran darah. Sekarang, semua anggota Liga Wu menyebar untuk mencari istri saya Su Banxia. Pada saat yang sama, mereka menghubungi kota lain dan meminta mereka mengirim orang untuk mencari. Jika mereka tidak menurut, mereka akan dibunuh secara langsung. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Ya, semua orang terpana oleh Lin Mo tampak ketakutan. Pemimpin aliansi yang biasanya lembut dan tersenyum tampaknya menjadi orang yang berbeda hari ini. Jika ada orang di mata itu yang berani mengatakan tidak, mayatnya akan langsung dipisahkan. Tepat ketika Lin Mo hendak melakukan pencarian besar-besaran secara langsung, sebuah panggilan telepon datang. Tuan Lin, Biksu Suci Jidu sedang koma. Sebuah suara cepat datang, membuat Lin Mo tak berdaya membantu kepalanya dengan sakit kepala yang membelah, dan hatinya yang sudah mudah tersinggung menjadi semakin mudah tersinggung. Oke, aku mengerti. Dengan enggan menahan emosinya agar tidak meledak, Lin Mo mengucapkan beberapa patah kata dan menutup telepon. Sebelumnya, Duji sendiri pergi ke apotek untuk membantu Dr. Lin Mo mengobati orang-orang yang kecanduan tanaman merambat malam, seperti putus obat dan isolasi. Dia juga mengambil alih masalah yang sangat merepotkan bagi Lin Mo. Sekarang dia tidak sadarkan diri karena sakit, dia harus mengambil alih situasi secara keseluruhan. Melihat surat kusut di tangannya, hati Lin Mo, yang awalnya dipenuhi dengan berbagai emosi kompleks, dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Tapi tidak ada yang tahu seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan di hatinya. Yuku, tolong tinggallah bersamaku. Lin Mo menarik napas dalam-dalam, menekan semua emosinya di dalam hatinya, dan berkata kepada Yuku yang sedang berjalan mendekat. Sejak dia bergabung dengan aliansi bela diri, dia menjadi lebih dari sekedar dirinya sendiri. Lin Mo masih memiliki beban tanggung jawab yang berat yang membebani dirinya. Jika sebelumnya, Lin Mo akan mati-matian mencari Su Banxia saat ini, tetapi masih banyak orang yang menunggu Lin Mo, dan dia tidak bisa begitu egois. Pengobatan putus obat dan isolasi di puskesmas tidak boleh dihentikan sejenak pun. Jika tidak, mereka yang sangat keracunan oleh tanaman merambat malam sebagian besar akan jatuh di bawah pengaruh tanaman merambat malam. Paman, Yuku memandang Lin Mo dengan sedikit cemas. Dia merasa ada yang tidak beres dengan pamannya saat ini. Melihat ekspresi khawatir Yuku, wajah Lin Mo menunjukkan senyuman hangat, seolah sama seperti biasanya. Melihat punggung Lin Mo, mata Yuku berkilat kekhawatiran yang mendalam. Ia merasa senyuman pamannya tidak sehangat dulu, melainkan penuh kesedihan. Bahkan istrinya hilang, dan pamannya tidak bisa masuk. Jika kamu pergi mencarinya, rasa sakit di hatimu pasti sangat besar. Setelah masuk ke dalam mobil, Yuku duduk di kursi pengemudi. Dia ragu-ragu dan mengeluarkan sebungkus huaxia dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Mo. Paman, jika kamu merokok saja beberapa batang, itu akan membuatmu merasa lebih baik. Lin Mo tidak merokok pada hari kerja, bahkan jika Yuku dan yang lainnya merokok, Lin Mo hanya akan berjalan ke samping. Su Banxia tidak menyukai bau asap, jadi Lin Mo tidak akan merokok atau membiarkan bau asap menodai tubuhnya. Kali ini, Lin Mo tidak menolak. Dia mengambil huaxia merah, jari-jarinya melonjak dengan energi spiritual,
dan nyala api menyala untuk menyalakan asap. Lin Mo menaruh rokok ke mulutnya dan menghisapnya lama-lama. Batuk, batuk, batuk. Asap tebal dan keterampilan asing membuat asap langsung masuk ke tenggorokannya, menyebabkan Lin Mo terbatuk-batuk dengan keras. Yuku, benda ini sangat sulit untuk diisap.